Halo guys, sebelum masuk materi, kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 3. Kan gak kenal maka gak sayang kan? Oke, dari kelompok 3 12 MIPA 1 itu ada 8 anggota yang bernamakan: pertama, Aulia Putri Dias Maharani; kedua, Hadi Sutomo Wono Santoso; ketiga, Meliani Angelika Susanti; keempat, Meriani Angguda; kelima, Muhammad Difadia Khairullah; keenam, Muhammad Pasya Aleandra; ketujuh, Natasha Sahrani Dewi; dan terakhir, Wendy Wicaksana. Nah, sebelum benar-benar masuk ke materi, adapun hal-hal yang akan kami bahas adalah yang pertama, rumus gugus fungsi asam alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian, tata nama asam alkanoat atau asam karboksilat. Lalu dilanjut lagi dengan pembahasan sifat kimia dan sifat fisika asam alkanoat atau asam karboksilat. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang kegunaan asam alkanoat atau asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk di subbab yang pertama, yaitu rumus gugus fungsi. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Nama homolog dari asam karboksilat adalah asam alkanoat. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alifatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ARCOOH untuk golongan aromatik. Nah, sekarang lanjut ya ke subbab yang kedua, yaitu tata nama dari asam alkanoat. Pengisi suara untuk subbab kedua ini sendiri adalah Meliani Angelika Susanti dan Meriani Angguda. Cus, langsung aja kita cari tahu bagaimana sih sebenarnya tata nama dari asam alkanoat itu. Sebelum kita lanjut, bagaimana sih tata nama untuk asam alkanoat, kita harus tahu dulu nih bahwa untuk tata nama itu dibagi menjadi dua, yaitu secara IUPAC dan secara trivial. Pembagian ini tidak hanya berlaku pada asam alkanoat loh, tapi juga berlaku untuk turunan senyawa karbon lainnya. Nah, kali ini Meli akan membahas bagaimana tata nama asam alkanoat secara IUPAC. Jadi, menurut sistem IUPAC, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diawali kata asam. Contohnya nih ya, metana berubah menjadi asam metanoat. Jadi bisa kita lihat di sini ya, A di akhiran metana itu berubah menjadi OAT di asam metanoat. Kemudian ada juga contoh lainnya, etana berubah menjadi asam etanoat, dan seterusnya. Kayak propana itu bisa berubah menjadi asam propanoat. Lanjut, sekarang bagaimana cara penamaannya? Meli akan kasih tahu langkah-langkah penamaan untuk asam alkanoat itu sendiri. Yang pertama nih, kita harus menentukan rantai induk. Apa sih rantai induk itu? Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil atau COOH. Kemudian langkah yang kedua, kita harus melakukan penomoran dimulai dari atom karbon gugus fungsi, yaitu COOH. Nah, di sini atom karbon gugus selalu menjadi nomor 1, sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan. Ingat ya, dia selalu jadi nomor 1. Kemudian yang ketiga, kita harus mengingat urutan penamaan, yaitu diawali dengan kata asam, dilanjutkan dengan nomor cabang, lalu dilanjutkan dengan nama cabang,
kemudian diakhiri dengan alkanoatnya. Nah, langkah yang terakhir, kita perlu ingat juga nih, penamaan itu harus dilakukan sesuai urutan abjad. Jangan tiba-tiba M di depan, terus A-nya di belakang. Jangan gitu ya, pokoknya kita harus sesuai urutan abjad. Oke, jadi ini ada contoh penamaannya. Kita bisa lihat sama-sama ya di gambar yang ada di slide ini. Jadi langkah pertama untuk menamakan senyawa ini, kita harus cari tahu dulu nih rantai karbon terpanjangnya yang mana nih. Nah, di sini kami akan lingkari warna merah ya. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 rantai karbon. Artinya dia propana. Kalau dia asam alkanoat, berarti propana menjadi propanoat, iya kan? Kemudian langkah kedua, kita harus cari tahu dulu gugus karboksilnya yang mana sih? Kalau di slide ini, gugus karboksilnya itu ada di lingkaran yang warna biru. Nah, dia di kiri atau di kanan? Dilihat-lihat nih, di kanan dong. Artinya, kalau dia di kanan, kita bisa tahu penomoran akan dimulai dari kanan. Karena, seperti yang dikatakan tadi, bahwa gugus karboksil pasti selalu nomor 1. Nah, kita kasih tuliskan ya nomornya, yaitu 1, 2, 3. Sudah deh penomorannya. Selanjutnya kita kasih nama deh, tapi ingat dulu urutan penamaannya, yaitu diawali dengan asam, kemudian nomor cabang, kemudian nama cabang, lalu diakhiri oleh alkanoatnya. Nah, ingat juga kalau harus sesuai abjad. Jadi untuk contoh di slide ini, namanya apa yuk? Namanya asam propanoat. Oke, itu contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Bisa kita lihat ya gambarnya kayak mana di slide ini. Seperti yang sebelumnya, kita cari tahu dulu rantai induknya atau rantai karbon yang terpanjang. Kita kasih lingkaran warna merah ya. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya ini kan butana. Kalau di asam alkanoat artinya dia jadi butanoat, ya kan? Kemudian langkah kedua, seperti yang tadi juga, kita cari tahu dulu gugus karboksilnya itu terletak di mana. Ternyata di lingkaran biru ini. Dia ada di kanan atau di kiri ya? Dia ada di kanan. Artinya penomoran kita mulai dari kanan. Sama-sama kita tuliskan ya penomorannya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai penomoran. Terus ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Itu ada apa ya? Oh, ternyata ada CH3. CH3 di sini artinya itu sebagai cabang alkil atau kita bisa sebut dengan metil. Nah, karena CH3-nya atau metil ini terletak di nomor 2, maka nomor cabang untuk metil ini sendiri adalah 2. Sudah kita dapat semua ya. Kemudian kita kasih nama. Diingat-ingat lagi urutan penamanya tadi, yaitu diawali dengan asam, kemudian nomor cabang, kemudian nama cabang, dan diakhiri oleh alkanoatnya. Dari gambar ini bisa kita kasih nama, yaitu asam 2 metil butanoat. Kenapa ada 2? Kan tadi metilnya ada di nomor 2, jadi asam 2 metil butanoat. Oke, itulah contoh yang kedua. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lihat sama-sama nih gambarnya. Wah, susah banget ini kayaknya. Kok nggak ada atom karbonnya sih? Kok dia cuman garis-garis bertekuk gitu? Oke, teman-teman. Jadi, untuk memudahkan kalian, untuk tiap sudut-sudut yang ada di senyawa ini, itu bisa dikatakan sebagai karbon. Ini tuh nggak dituliskan, jadi lebih gampang mengingatnya. Tapi kalau kalian mau tuliskan juga boleh loh ya. Nah,
untuk penamaannya ini kita seperti langkah-langkah sebelumnya, langkah-langkah di slide sebelum-sebelumnya nih, kita cari tahu dulu yang mana sih rantai induknya atau rantai karbon yang terpanjang. Kita lingkari sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata ada 5 rantai karbon. Artinya, itu kan pentana. Terus kalau di asam alkanoat, dia akan berubah menjadi pentanoat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari tahu dulu nih, gugus karboksilnya di mana? Wah, ternyata gugus karboksilnya ada di lingkaran yang warna biru nih. Dia ada di kanan atau di kiri ya? Dia ada di kiri guys. Jadi penomoran akan kita mulai dari kiri. Kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, ternyata ada cabangnya nih. Yang pertama ada cabang OH atau bisa kita katakan gugus hidroksi. Nah, dia kan terletak di nomor 3. Maka nomor cabang untuk hidroksi ini adalah 3. Wah, ada cabang lagi nih, yaitu cabang alkil atau bisa kita bilang ini CH3. Nama lainnya juga disebut metil ya. Nah, dia terletak di nomor 2, maka nomor cabang metil adalah 2. Sudah lengkap nih, kita bulet-buletin semuanya. Berarti kita tinggal kasih nama aja. Ingat lagi, urutan penamaan diawali dengan asam, kemudian nomor cabang, kemudian nama cabang, lalu diakhiri oleh alkanoatnya. Sehingga bisa kita simpulkan nama dari senyawa yang ada di gambar ini adalah asam 3 hidroksi 2 metil pentanoat. Loh, kenapa 3 hidroksi? Kan tadi sudah dikatakan bahwa gugus hidroksinya terletak di nomor 3. Kenapa 2 metil? Nah, sudah dikatakan juga bahwa gugus metil atau cabang alkilnya tadi itu terletak di nomor 2. Jadi nomor cabangnya 2. Sekian contoh-contoh untuk tata nama secara IUPAC. Semoga kalian paham ya. Nanti lanjut lagi untuk tata nama secara trivial. Selanjutnya, tata nama trivial. Menurut sistem trivial, nama asam alkanoat atau asam karbosilat biasanya didasarkan pada nama sumbernya, bukan berdasarkan strukturnya. Contoh, atabutirat berasal dari mentega atau butter. Kedua, asam valerat ditemukan pada akar tanaman valere. Selanjutnya, cara penamaan. Pertama, penomoran dekat dengan gugus COOH. Cabang kedua diganti dengan alfa, cabang ketiga diganti dengan beta, cabang keempat diganti dengan gamma, cabang kelima diganti dengan theta. Yang kedua, ada nama trivial atom C, yaitu formiat, asetat, propionat, dan seterusnya. Ketiga, urutan penamaan, yaitu dari pertama asam atau nomor cabang, nama cabang, dan panjang atom C. Keempat, penamaan dilakukan sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya, contoh gugus fungsi asam alkanoat. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Di sini dikerjakan terlebih dahulu dari kanan karena dekat dengan gugus COOH. Jadi penomorannya harus dari kanan. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Jadi rantai induknya ada 4. Berarti asam butirat. Dan CH3 yang berlingkaran coklat itu sebagai cabang. CH3 atau metil terletak di nomor 2, maka cabangnya adalah alfa, sehingga menjadi asam alfa metil butirat. Dan ini contoh selanjutnya, kita bisa lihat penomorannya juga seperti contoh sebelumnya, yaitu dari kanan.
Jadi 1, 2, 3. Lurus apa ke bawah? Kalau lurus 3, 4, 5. Kalau ke bawah 3, 4, 5, 6. Jadi kita pilih yang paling panjang, yaitu ke bawah. Berarti rantai induknya 6, artinya kaproat. Jadi yang berlingkaran coklat atau CH3 sebagai cabang metil dan terletak di nomor 2. Maka nomor cabang adalah alfa. Dan yang berlingkaran ungu CH3CH2 atau C2H5 sebagai cabang etil dan terletak di nomor 3. Maka nomor cabang adalah beta. Sehingga menjadi asam beta etil alfa-alfa dimetil kaproat. Masuk bagian ketiga tentang sifat fisika dan sifat kimia asam alkanoat. Sifat fisika asam karboksilat. Antar molekul senyawa asam karboksilat dapat terbentuk dua ikatan hidrogen. Ini contoh ikatannya. Titik didih senyawa asam karboksilat akan semakin tinggi jika semakin banyak jumlah atom karbonnya. Sebagai contoh asam metanoat dan asam etanoat. Di sini ditunjukkan bahwa titik didih asam etanoat itu lebih tinggi karena atom karbonnya itu ada 2, sedangkan asam metanoat hanya 1. Jika jumlah atom karbon yang sama, semakin banyak cabang yang terikat pada rantai utamanya, maka titik didih senyawa asam karboksilat akan semakin rendah. Sebagai contoh, asam 2-metil butanoat memiliki titik didih 176, sedangkan asam 2,2-dimetil propanoat memiliki titik didih 164. Nah, hal ini dikarenakan cabangnya asam 2,2-dimetil propanoat itu lebih banyak. Lalu semakin banyak jumlah atom karbon pada senyawa asam karboksilat, maka kelarutannya di dalam air akan semakin kecil. Sebagai contoh, asam metanoat dan asam heksanoat. Nah, di sini ditunjukkan tuh bahwa asam heksanoat memiliki kelarutan dalam airnya tuh lebih kecil karena jumlah atom karbonnya tuh lebih banyak dibandingkan asam pentanoat. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat kimia asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang pertama yaitu sifat keasaman senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat digolongkan sebagai asam lemah karena memiliki nilai konstanta ionisasi yang sangat kecil atau Ka yang kecil. Nah, semakin banyak jumlah atom karbon pada senyawa asam karboksilat, maka nilai Ka-nya semakin kecil. Sehingga semakin kecil nilai Ka-nya, sifat keasamannya pun akan semakin lemah. Nah, sekarang kita di tabel ada beberapa contoh senyawa asam karboksilat beserta nilai Ka-nya. Kita lihat dari asam metanoat. Nah, di situ jumlah karbon C-nya ada 1 dan nilai Ka-nya ada bernilai 1,78 kali 10 pangkat min 4. Baru kita bandingkan dengan yang paling bawah yaitu asam heksanoat. Nah, di situ jumlah atom karbonnya ada 6 dan nilai Ka-nya yaitu 1,40 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa asam metanoat tingkat keasaman itu lebih kuat daripada asam heksanoat karena jumlah atom karbonnya yang sedikit. Oke, lanjut yang kedua yaitu reaksi substitusi senyawa asam karboksilat. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi di mana suatu atom ion atau gugus fungsi pada suatu molekul itu digantikan dengan suatu atom ion atau gugus fungsi yang lain. Langsung saja kita yang pertama yaitu reaksi substitusi asam karboksilat dengan basa kuat. Nah, jika keduanya digabung, maka atom H pada gugus karboksil digantikan atau disubstitusi oleh ion logam dari basa dan menghasilkan garam dan air.
Lalu contohnya ini ada reaksi asam etanoat dengan NaOH atau natrium hidroksida yang sifatnya itu basa kuat, akan menghasilkan garam natrium etanoat dan air. Nah, bisa dilihat gambar tuh, reaksi antara asam etanoat dan NaOH tuh menghasilkan garam dan air atau H2O. Di situ terlihat awalnya NaOH tuh ya gitu. Nah, NaOH dan asam etanoat. Lalu ketika mereka bereaksi maka atom H bertukar tempat dengan Na sehingga terbentuklah garam natrium etanoat dan yang lainnya bertukar menjadi H2O atau air. Oke, selanjutnya itu ada reaksi substitusi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, jika keduanya dicampur, maka atom H pada gugus karboksil digantikan dengan alkil dari molekul alkohol dan menghasilkan senyawa ester dan air. Nah, contohnya di sini ada reaksi asam propanoat dengan etanol menghasilkan senyawa etil propanoat dan air. Ya, ini gambarnya. Nah, yang ketiga ada reaksi reduksi senyawa asam karboksilat. Nah, reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen atau pengikatan hidrogen. Nah, reaksi reduksi asam karboksilat ini didasarkan pada pengikatan hidrogen. Lalu situ ada yang pertama, ada reduksi asam karboksilat dengan reduktor lemah. Misalnya gas hidrogen atau H2 dengan katalis logam platinum akan menghasilkan senyawa aldehid. Kemudian jika direduksi lebih lanjut, maka akan menghasilkan senyawa alkohol primer. Sini ada contohnya yaitu asam etanoat yang direduksi menghasilkan etanol. Kemudian jika etanol direduksi lagi, maka dia akan menghasilkan etanol. Ini gambar reaksinya. Lalu ada juga reduksi asam karboksilat dengan reduktor kuat. Misalnya LiAlH4 atau litium aluminium hidrida, maka akan langsung tereduksi menjadi alkohol primer dengan produk samping berupa AlH3 atau aluminium hidrida dan H2O atau air tanpa membentuk aldehid terlebih dahulu. Sini ada contohnya yaitu asam etanoat direduksi dengan LiAlH4 menghasilkan etanol serta produk samping berupa AlH3 dan H2O. Nah, lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu kegunaan asam karbosilat dalam kehidupan sehari-hari. Pengisi suara untuk subbab ini adalah saya sendiri, Muhammad Ifadia dan Muhammad Pasha Aliandra. Yuk, langsung aja disimak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan asam alkanoat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam format atau asam metanoat, yang juga dikenal asam semut, merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang merangsang. Biasanya digunakan untuk mengumpalkan lateks atau getah karet dan obat membasmi hama. Baik, yang selanjutnya ada asam asetat atau asam etanoat yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama asam cuka. Asam cuka banyak digunakan sebagai pengawet makanan dan penambah rasa makanan. Seperti makanannya itu bakso dan soto. Yang selanjutnya ada asam sitrat, biasanya digunakan untuk pengawet buah dalam kaleng. Dan yang terakhir ada asam stearat. Asam ini berbentuk padat, berwarna putih. Dalam kehidupan sehari-hari terutama digunakan untuk membuat lilin. Asam formiat termasuk dalam kategori asam organik lemah, tetapi bersifat sangat korosif, tidak berwarna, mempunyai bau yang menyengat, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan dapat melumpuhkan kulit. Sebaiknya, saat berinteraksi dengan asam formiat, kita menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, serta masker agar diri kita aman.